Kalau ingat, dia dulu salah satu dari kita. Ayo kita tangani masalah ini. Di mana Paulus sekarang? Galatia. Dia bilang dia bahkan mengajar bangsa kafir dan semua percaya pada ajarannya. Biarkan dia ambil orang-orang kafir itu. Tapi dia mengajarkan bahwa mereka juga umat yang terpilih. Penghujatan. Waduh, kita harus dengarkan. Iya, Paulus itu. Camkan Kita itu. harus berkata apa? Paulus adalah ancaman bagi bangsa kita. Dan umat Kristen terlalu cepat bertambah. Kalau kita mau bertahan hidup, kita harus menghabisi Paulus. Aku akan berlayar ke Galatia besok hari. Jangan. Paulus akan segera kembali ke Yerusalem. Dan saat dia kembali, maka dia tidak akan pernah bisa pergi lagi. Benarkah yang kulihat? Kamu Paulus? Dalam nama Yesus, berdiri dan berjalanlah. Aku bisa. Aku bisa. Tuhan menjagamu, teman. Selamat malam. Siapa itu? Kau telah mengajarkan penghujatanmu yang terakhir. Terimalah. Aku menemukannya. Dia di sana. Apa dia baik-baik saja? Aku tidak tahu. Paulus. Apa dia mati? Paulus. Jangan tinggalkan kami. Paulus. Tunggu. Paulus? Ayo, bawa dia ke dalam. Kita bersihkan lukanya. Aku baik-baik saja. Biar ku bersihkan sendiri. Jangan. Aku ingin mereka melihatku. Aku ingin tahu firman Tuhan tidak bisa dipatahkan dan tidak bisa mati. Aku ingin mereka tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah bisa mati.
Ini adalah cara kami menangani orang Kristen yang datang ke kota ini dan menimbulkan kerusuhan. Lagi. Aku rasa kita semua sudah saling mengerti sekarang. Bawa mereka ke penjara. Silas, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku minta maaf telah melibatkan dalam hal ini, Silas. Aku akan menderita apapun untuk Yesus. Kau tahu itu kan, Paulus? Ayo, kita tinggalkan tempat ini, Silas. Aku tidak kuat berdiri lagi. Apalagi untuk melepas belenggu ini dan melarikan diri. Apakah kau bisa bernyanyi? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy holy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Oh tidak. Mereka kabur. Pak Hakim akan menyiksaku sampai mati. Jangan sakiti dirimu sendiri. Kami semua ada di sini. Tuan, apa yang harus kulakukan agar selamat? Percayalah pada Tuhan Yesus. Kau mengaku Yahudi, tapi kau telah mengajar orang untuk menentang Taurat Musa. Aku sama sekali tidak menentang Taurat. Aku sudah bilang bukan, Taurat itu sudah digenapi. Apakah karena Yesus? Sekarang kabarkan kepada kaum kafir bahwa mereka akan mewarisi berkat kami. Betul. Dulu aku juga seperti kalian, sangat taat pada Taurat. Dan aku benci orang Kristen. Aku berdiri dan memegangi jubah orang-orang yang merajam sang martir, Stefanus. Stefanus itu bukan seorang pejuang. Tolong dengar dulu. Siapapun yang mati untuk Yesus layak menerimanya. Tolonglah. Yesus itu bukan nabi. Dia penipu. Tidak. Dia adalah juru selamat kita. Dia itu iblis. Betul, dia iblis. Kau bisa saja mematahkan dan melukai tubuhku, tapi aku tidak mau mendengar kau menghina nama Yesus. Aku ini suci. Mulai sekarang, aku hanya akan mengajar orang kafir saja. Kau tahu hidupku tidak berarti bagiku, Tuhan.
Kalau aku harus mati bagimu, aku anggap diriku diberkati. Tapi bagaimana aku bisa membuat orang-orang ini melihat kebenaran? Hibur aku. Hiburlah aku dan beri aku jalan ya Tuhan. Jangan takut, Paulus. Bicaralah. Aku bersamamu. Dan tidak ada orang yang akan mencelakaimu di sini. Karena banyak jiwa yang memerlukanmu. Ini perpisahan yang manis. Tapi semua hadiah ini akan membuat kapal ini tenggelam. Ingatlah aku, saudaraku, karena aku akan selalu mengingat kalian. Apakah kami akan melihatmu lagi? Ya, bila Tuhan menghendaki. Katakan sejujurnya, Paulus. Akankah kita bertemu lagi? Tidak. Tapi kalian sudah diajarkan kebenarannya dan punya Roh Kudus untuk membimbing kalian sekarang. Tuhan memberkatimu dan jagalah imanmu, teman-temanku. Mengapa kita harus berlayar ke Yerusalem, Paulus? Ada bahaya untukmu di sana. Aku bisa merasakannya. Begitu juga denganku, Lukas. Tapi Roh Kudus mendorongku untuk pergi. Dan sekarang atau kapanpun aku sudah siap mati untuk Injil Yesus, Lukas. Tapi aku juga tahu tidak ada orang yang bisa merenggutku sebelum waktuku tiba. Kau selamat, untunglah aku datang. Kau terlalu banyak memuji dirimu, Kapten. Tuhanlah yang telah menyelamatkan hidupku hari ini. Dan Dia telah menyelamatkanku lagi dan lagi sampai tugasku selesai. Kita sudah mengikat diri kita dalam sumpah, Ananias. Katakanlah. Aku bersumpah kita tidak akan makan atau minum sampai Paulus mati. Bersumpah itu memang sangat mudah. Tapi apa kau punya rencana? Tentu saja kami punya. Dan kau katakan pada Kapten Romawi itu untuk menurunkan Paulus besok. Katakan,
Kami ingin bertanya lebih banyak tentang Taurat ajaran kami itu. Saat dia tiba, kita akan menghambur maju dan menghabisi Paulus. Tapi bagaimana kalau kapten datang dengan prajurit? 2 orang saja tidak cukup untuk mengangkat orang mati. Ananias, kita ber-40 telah bersumpah. Dan 40 orang juga yang akan melakukannya. Kalau begitu, ayo kita laksanakan. Mata-mata, kejar dia! Ayo kita kejar! Ayo kejar dia! Tangkap! Ayo Kejar mata-mata itu! Jangan sampai lepas! mata-mata itu! Pegang tangannya! Itu dia! Pegang! Berhenti kamu! Sungguh berani keponakanmu. Hukum Romawi tak mengizinkanku untuk melepas kamu, Paulus. Karena dia, aku bisa menjagamu dari celaka. Beri aku 200 infanteri, 200 prajurit tombak, 70 prajurit berkuda untuk membawa Paulus dengan aman ke Kaisarea. Sepertinya kau sudah diselamatkan lagi, Paulus. Tuhan memakai orang-orang baik untuk mewujudkan mukjizatnya, Kapten. Bahkan orang Romawi pun. Paulus harus segera dihabisi. Apa yang telah dilakukannya hingga dia layak untuk dihabisi? Katakan. Hal yang sama dengan saat kalian menyalibkan Yesus. Penghujatan Taurat kami dan pengkhianatan kepada dirimu. Apakah akan terulang lagi? Aku tidak melakukan semua itu. Sebenarnya aku mengajarkan tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Ini saja sudah memanasi mereka untuk melakukan kekerasan. Kau sudah menghujat. Dia telah membawa orang jahat ke bait suci. Usir dia. Dia pembohong. Diam. Diam. Ini tak ada hubungannya dengan hukum Romawi. Ini adalah masalah Yahudi. Dan aku akan membawamu kembali ke Yerusalem. Kalau aku memang bersalah, maka aku rela mati. Tapi aku tidak bersalah. Untuk apa aku mati? Sebagai warga Romawi, aku minta untuk didengar oleh Kaisar. Aku kehabisan akal, Agripa. Aku tak bisa menemukan awal dan akhir dari omong kosong ini. Omong kosong religius ini. Bagaimana aku bisa membawa Paulus kepada Kaisar kalau aku tak bisa mengerti tuntutannya? Aku tahu kau orang Yahudi, tapi kau bisa mendengarnya. Beritahu aku apa menurutmu. Beritahukan aku. Itu sangat menyenangkan kecuali ada yang lain. Mereka mengatakan padaku kau mengajarkan doktrin yang aneh dan berbahaya. Aku hanya mengabarkan kata-kata Yesus. Aku yakin pasti ada jalan yang lebih mudah dari itu. Mengapa kau melakukannya? Dengar, Raja Agripa, aku bersumpah padamu dan yakin kata-kataku itu benar. Dulu aku dikenal sebagai Saulus dalam kalangan Yahudi. Aku dulu mengejar orang-orang yang percaya pada Yesus. Aku memasukkan mereka ke penjara dan berdiri tenang saat mereka dibunuh. Akan tetapi suatu hari saat aku pergi ke Damsyik untuk melaksanakan penghukuman, cahaya dari surga, lebih terang daripada matahari, turun padaku dan teman-temanku. Saat kami jatuh ke tanah, aku mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa kau menyiksaku?" Itu Yesus, Tuhan yang bangkit, Baginda. Dan sejak saat itu aku dibuat buta. Dan ia menyuruhku untuk terus pergi ke Damsyik. Dan di sana, saat aku berbaring dalam bayangan kematian, aku melihat seorang suci yang setelah itu datang padaku dan memberkatiku sambil berkata, "Saudara Saulus, melihatlah lagi."
dan ia menyuruhku untuk bangkit dan mengajar. Dan sejak saat itu sampai sekarang, Baginda, aku selalu taat pada penglihatan suci itu. Doktrinku tidak berbahaya. Doktrinku tidak aneh, Baginda. Karena semua yang telah aku katakan, Musa dan para nabi telah berkata sebelumku, bahwa Kristus harus menderita, mati, dan bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian? Ku bilang juga apa? Kamu gila, Paulus. Orang ini benar-benar gila. Kau hampir saja membujukku untuk menjadi umat Kristen, Paulus. Orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Baiklah, kalau kau ingin diadili di Roma, maka kau akan pergi ke Roma. Saat di Roma, Paulus dipenjara. Dia dilepaskan, lalu dipenjara lagi. Tapi dia tidak pernah meninggalkan penginjilannya. Dari selnya muncullah kata-kata yang ditulisnya tentang kasih. Kasihilah satu sama lain, dengan hati lembut, saling mengampuni seperti Tuhan mengampunimu. Dan ini, aku bisa melakukan segalanya dalam Kristus yang menguatkanku. Akhirnya, setelah dihukum mati oleh Nero, Kaisar Romawi, Paulus menuliskan ini, "Aku sudah siap untuk diserahkan, dan waktuku untuk berangkat sudah tiba. Aku telah berjuang demi kebenaran. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah menjaga imanku. Tuhan Yesus Kristus dan kemurahannya besertaku. Amin."